Welcome to Queen Mad Channel. Aku bukan penggoda episode 4. Edward keluar dari kamar mandi dengan keadaan segar. Saat keluar dia melihat ke arah ranjang yang sudah kosong. Kemana dia? Batinnya bertanya. Hingga matanya menangkap dress milik Julia yang robek teronggok di lantai. Dia memakai bajuku. Edward pun langsung menelpon asistennya minta dibawakan baju ganti. Tak berselang lama, asistennya tiba. "Apa kau melihat seorang wanita mengenakan kemeja putih?" tanya Edward. Rico terlihat berpikir sebentar, lalu kepalanya mengangguk. "Iya pak, tadi saya melihatnya. Sepertinya dia sedang sedih, soalnya saya lihat dia tengah menangis sambil berjalan," jawab Rico tanpa curiga sedikit pun. "Menangis? Bukannya itu memang pekerjaannya. Kenapa dia harus menangis? Dasar wanita aneh." Hari berlalu, Julia tengah bimbang saat ini. Ia bingung apa dia harus turun bekerja ke rumah Edward atau tidak. Tapi jika dia turun, dia tidak sanggup bertemu dengan Edward. Tentu saja sangat malu. Namun jika dia tidak turun, dia butuh uang. "Julia, ada apa?" tanya Bu Sri, ibunda Julia. Juliana tersenyum kecil. "Enggak kok Bu, Julia berangkat dulu," pamitnya. Pada akhirnya dia tetap memilih berangkat bekerja. Toh Edward pasti sudah berangkat bekerja juga, pikirnya. Seperti biasa, Juliana berjalan kaki menuju ke rumah Edward yang berada di samping kampung kecil tempat dia tinggal. Julia menghela nafas lega saat tiba di hadapan rumah besar dan megah tak mendapati mobil sang majikan. "Sepertinya Dewi Fortuna tengah berpihak padaku," batin Juliana tersenyum senang. Ia pun kembali melanjutkan langkahnya menuju belakang rumah. Pintu dapur tempat biasa ia masuk. Seperti biasa pula, ia memulai pekerjaannya sambil bernyanyi-nyanyi riang. Saat sedang membersihkan ruang tamu, Julia dikejutkan dengan Edward yang turun dari lantai 2. Dek. Julia yang melihat berpura-pura tak melihat. Ia fokus mengerjakan pekerjaannya. Dia sendiri tidak menyangka jika Edward ada di rumah, padahal tadi dia tidak melihat mobil pria itu. Juliana bernafas lega saat melihat Edward yang sudah berlalu menuju dapur. Kok bisa dia ada di rumah, padahal mobilnya nggak ada, batin Juliana heran. "Sejak kapan kamu bekerja di sana?" Pertanyaan tiba-tiba dari Edward membuat tubuh Juliana yang tengah menyapu terjangkit kaget. Perlahan wanita yang tengah memegang sapu itu berbalik badan hingga kini keduanya saling berhadapan, meski Juliana yang menundukkan kepalanya. "Itu memang pekerjaan saya, Pak. Sudah lama." Dia tahu pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti akan dilontarkan oleh Edward pada akhirnya. Dia hanya bisa berdoa, semoga Edward tidak memecatnya. "Saya harap kejadian waktu itu kamu lupakan, dan ini ambillah." Edward meletakkan satu amplop tebal di atas meja yang diduga Juliana adalah uang. "Apa itu, Pak?" tanyanya mendongak menatap lelaki yang menjulang tinggi di hadapannya saat ini. "Ambil uang itu dan lupakan kejadian waktu itu." Juliana terkekeh pelan. "Maaf Pak, tanpa Bapak suruh pun saya sudah melupakannya. Karena itu pekerjaan saya, dan saya tidak butuh uang Bapak untuk melupakan itu. Saya sudah mendapat upah saya," ucap Juliana lalu melenggang pergi. Edward terdiam menatap amplop yang tak diambil oleh Juliana. Pulang dari bekerja di rumah Edward, Juliana menyempatkan singgah ke sebuah minimarket depan kampung. Ia singgah untuk membelikan makanan ringan untuk kedua anaknya. Tak cuma membeli makanan ringan, ia juga membeli beberapa sembako yang telah habis di rumah. Jul, belanja juga?" sapa Bu RT di kampungnya. Iya Bu RT," sahut Juliana seadanya. "Jul, maaf sebelumnya, saya harus ngomong ini sama kamu. Tapi saya selalu mendapat laporan tentang kamu. Para warga resah, takut suami mereka tergoda sama kamu. Saya bukannya mau membedakan atau bersikap tidak adil sama kamu, tapi saya sudah memberitahu para ibu-ibu kalau itu semua tidak akan terjadi. Tapi kamu tahu sendiri kan, ibu-ibu di kampung kita seperti apa. Saya sendiri telah diteror mereka setiap hari. Jadi, gimana ya Jul ngomongnya? Ada baiknya kamu pindah saja Jul, ini demi kebaikan kamu dan keluarga."
Bagai tersambar petir di siang bolong, Juliana terkaget-kaget mendengar ucapan Bu RT barusan. Apa itu artinya dia harus pindah? Iya Bu, tapi saya mohon maaf sekali. Untuk waktu dekat saya belum bisa pindah Bu. Saya masih belum punya banyak uang untuk pindah. Iya, saya paham kok Jul, tidak apa-apa. Saya akan memberitahu ibu-ibu kampung agar tidak semena-mena sama kamu. Saya sebenarnya kasihan sama kamu Jul, tapi mau bagaimana lagi, saya lebih kasihan melihat kamu selalu menjadi bahan ledekan ibu-ibu. Juliana tersenyum lalu berpamitan pergi lebih dulu. Sepanjang jalan menuju rumah, otaknya terus berpikir bagaimana caranya ia dan keluarganya bisa keluar dari kampung toksik itu. Dia sendiri pun sudah tidak tahan sebenarnya. Hanya saja selama ini ia tahan-tahankan saja karena keterbatasan finansial mereka. Mata Juliana memicing saat melihat Revano yang tengah berada di lapangan bola sedang duduk di pinggir seorang diri, sementara teman-temannya bermain bersama-sama. Hati Juliana seketika terasa teriris-iris melihat pemandangan seperti itu. Hati seorang ibu mana yang kuat melihat anaknya dikucilkan tidak ditemani seperti itu. Abang, panggil Juliana. Revano menoleh dan langsung tersenyum sumringah menghampiri sang mama. Mama sudah pulang? Tanya bocah lelaki itu. Iya sayang, abang kok cuma duduk gak ikut main? Kepala Revano menggeleng pelan. Mereka tidak mau berteman sama abang mah. Tapi gak apa-apa kok, mending kita pulang mah. Abang mau bermain sama adik saja. Juliana tersenyum. Ia tahu Revano sengaja berkata tidak apa-apa karena tidak ingin membuatnya sedih. Abang, maafin mama ya. Abang pasti tidak ditemani sama teman-teman abang karena punya mama seperti mama kan? Abang gak peduli mah berteman atau tidak dengan mereka. Yang penting abang selalu sama mama, adik dan nenek. Ayo mah kita pulang saja, adik pasti sudah menunggu. Juliana pun tersenyum dan mengangguk. Benar kata Revano, tidak peduli orang lain seperti apa. Selagi mereka masih bersama-sama, dunia masih baik-baik saja. Ibu dan anak itu pun berjalan pulang dengan tangan bergandengan. Para warga yang melihat itu lantas langsung berbisik-bisik. Namun hal itu tidak berpengaruh apa-apa bagi Juliana. Sesekali ia melirik Revano yang berjalan dengannya. Beruntung dia memiliki anak yang cerdas seperti Revano dan Kevano. Setidaknya Tuhan sudah berbaik hati memberikan harta yang paling berharga untuknya. Mama, babang, pekik Kevano di depan pintu saat melihat Juliana dan Revano pulang. Senyum Juliana semakin merekah melihat anak keduanya itu. Dia langsung memberikan kecupan-kecupan sayang pada Kevano. Abang, ayo ajak adik masuk. Mama punya snack buat kalian. Revano meloncat girang lalu membawa sang adik masuk. Wah, banyak sekali ma. Iya dong, ini mama beliin buat abang dan adik. Ini dibagi ya. Baik ma. Juliana berlalu ke dapur membawa sembako yang tadi ia beli. Udah pulang Jul, sapa Sri yang tengah memasak. Iya bu, ibu masak apa? Tanya Juliana mendekat. Ini masak kesukaan cucu-cucunya ibu. Juliana tersenyum. Makasih ya bu. Oh iya, ini tadi Juli singgah beli sembako yang udah pada habis. Uang belanja masih ada bu? Masih ada kok Jul. Ya sudah kalau gitu Julia mandi dulu bu. Iya nak, mandilah. Baru setelah itu kita makan bersama-sama. Obat lelah bagi Juliana adalah keluarganya. Tidak peduli selelah atau semuak apa kehidupan di luar sana. Tapi saat pulang dan melihat senyum 3 orang yang ia sayangi, rasa lelah dan muak itu seketika lenyap. Sementara di kediaman Edward, lelaki itu diam memandangi amplop coklat yang tadinya ia berikan pada Juliana. Kenapa dia bekerja di sana? Entah mengapa banyak pertanyaan mengenai sosok ART-nya itu. Lupakan dia. Edward memilih bangkit dan menghubungi asistennya menanyakan mobilnya apa telah selesai diservis atau belum. Dan ternyata sudah selesai dan saat ini sedang dalam perjalanan ke rumah. Asistennya yang mengantarkan. Saat Rico, asistennya tiba, Edward langsung memberikan perintah. Rico, cari tahu sosok Juliana. Perintahnya.